Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, pada kesempatan yang lalu kita bahas hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Betul? Sekarang halaman berapa? 406, tapi saya langkahi babnya karena babnya tentang puasa sunnah, dan saya langsung loncat ke bab i'tikaf di halaman 414 dulu. I'tikaf artinya berdiam diri di sebuah tempat. Dan menurut syariat, i'tikaf artinya berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya orang mengerjakan i'tikaf ini di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir. Tapi bukan berarti di luar 10 Ramadan terakhir tidak boleh i'tikaf. Karena Nabi SAW pernah juga beliau beriktikaf setelah bulan Syawal. Dikarenakan pada bulan Ramadan beliau tidak sempat untuk mengerjakannya. Mari kita baca di halaman 414. Iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan termasuk sunnah yang dianjurkan dalam rangka mencari kebaikan dan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa orang pergi i'tikaf 10 hari terakhir? Kenapa tidak dari awal Ramadan? Dan itu yang populer di negeri kita, bahkan di mana-mana. Makanya dikenal ada umrah i'tikaf. Maksudnya adalah berangkatnya 10 hari terakhir. Apa yang dicari dari 10 hari terakhir itu? Jawabannya adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar terjadinya adalah di 10 hari yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, terutama malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang pun berusaha mencarinya dengan berdiam diri dalam masjid. Alasannya kalau mereka di rumah saja biasanya tidur. Biasanya mereka tidak bangun untuk sholat malam. Apalagi kalau sudah 10 hari terakhir, khususnya perempuan, mereka sibuknya dapur. Siapkan ayam, siapkan kue, siapkan soto. Apalagi di hari-hari terakhir. Makanya disyariatkan i'tikaf agar 10 hari yang terakhir Ramadan itu lebih bermakna, lebih semangat. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu standarnya adalah yang bagian akhir. Penilaian baik dan buruknya itu bukan di awal, justru bagian akhir.
Terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf pada 10 hari yang terakhir Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan." Beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil, di 10 hari yang terakhir. Rasulullah SAW sangat menganjurkan dan menekankan untuk sholat malam di malam Qadar, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang sholat malam, bertepatan sholat malamnya itu dengan malam Qadar, maka bila dia mengerjakannya karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya kira sampai di sini bisa dipahami ya. Kenapa 10 hari terakhir? Kenapa iktikafnya enggak dari awal? Karena biasanya orang mencari malam Qadar, makanya iktikaf. Kenapa perlu iktikaf? Karena yakin kalau cuma di rumah mesti tidur. Karena yakin kalau di rumah pasti kerjanya beda. TV, nonton, dapur, baju baru, tawaf di mall maksudnya, tawaf di matahari, keliling sana keliling sini. Yang anak ini belum ada baju barunya, yang anak ini belum ada sepatu barunya, yang ini minta sepeda karena dia puasanya full. Akhirnya habis waktu 10 hari terakhir tidak lagi ibadah. Padahal 10 hari terakhir justru ada sebuah malam yang kalau kita bertepatan ibadah di dalam malam tersebut, kita dapatkan pahala 1000 bulan. Catatan, kalau antum perhatikan tadi di surat Al-Qadar, Allah bilang kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, ya kan? Di hadisnya Nabi, Lailatul Qadar kau cari di 10 hari terakhir. Betul? Berarti turunnya Al-Quran di 10 hari yang terakhir. Betul? Maka peringatan yang disebut dengan peringatan Nuzul Quran yang biasa dikerjakan 17 Ramadan adalah peringatan yang tidak sesuai dengan dalil ini. Karena 17 itu bukan 10 hari terakhir. Dan memang berlalu bulan-bulan Ramadan bertahun-tahun di zaman Nabi SAW, tidak satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa tanggal 17 Ramadan atau di mana-mana pun di bulan Ramadan Nabi SAW mengadakan sebuah kegiatan berkumpul di masjid bersama para sahabat, mengadakan ceramah dalam rangka menyambut turunnya Al-Quran. Ini yang disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Makanya para ulama di zaman ini mengatakan dengan tegas, peringatan Nuzul Quran termasuk hal yang diada-adakan, yang tidak pernah dituntunkan Nabi SAW. Di manakah orang iktikaf? Halaman 416. Orang iktikaf dilaksanakan di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu campuri istri-istrimu padahal kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Catatan yang enggak ada di sini, masjid yang mana? Karena masjid ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi yang masjid-masjid khusus. Ada juga masjid yang dipakai Jumatan, ada masjid yang enggak dipakai Jumatan. Ada masjid kecil yang orang bilang di Indonesia langgar, musola. Kalau di Padang disebut dengan surau. Orang Minang bilang begitu. Nah, masjid yang mana? Maka dari sini ada khilaf di antara para ulama. Masjid yang apa yang bisa dipakai iktikaf? Pendapat pertama mengatakan hanya 3 masjid. Pendapat pertama
Iktikaf itu hanya di 3 masjid. Masjid apa maksudnya? Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa. Karena Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali lipat ketimbang As-Salam bandara. Adapun Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Sedangkan Masjidil Aqsa 250. Karena Nabi SAW mengatakan Aqsa itu 1/4 dari masjidku. 1/4 dari 1.250. Hanya di 3 masjid. Pendapat yang kedua mengatakan masjid yang dipakai Jumatan. Masjid Jami' namanya. Antum tahu artinya Masjid Jami'? Masjid Jami' apa yang di Karangrejo itu, yang di Sumberrejo? Masjid hijau, Masjid Jami' hijau itu loh. Apa namanya? Itu namanya Masjid Jami'. Apa Masjid Jami' itu? Masjid yang dipakai Jumatan. Pendapat yang ketiga mengatakan masjid. Tok. Mau Jumatan kah? Mau tidak Jumatan kah? Aqsa kah? Nabawi kah? Haram kah? Atau As-Salam bandara kah? Pokoknya masjid. Dan ada baru-baru ini saya dengarkan pendapat baru. Saya sendiri belum pernah dengar pendapat itu dari ulama sebelumnya, dari buku yang pernah saya baca. Masjidnya harus wakaf. Kalau tidak wakaf maka tidak bisa. Sehingga Masjid As-Salam bandara nggak bisa dipakai iktikaf. Karena ini bukan wakaf. Ini punyanya aset bandara. Sehingga hebohlah yang di Istiqomah. Istiqomah juga punya Pertamina, bukan wakaf. Istiqlal heboh juga. Ini heboh, semuanya heboh. Ya. Tapi saya sudah tuliskan pada tahun yang lalu, wakaf nggak wakaf bisa iktikaf di sana. Ya. Meskipun memang syarat masjid itu wakaf, tapi ketika di Indonesia tidak mesti ada yang namanya wakaf. Bisa saja itu masjid komplek atau masjid di pasar milik Pemkot. Tapi kalau dia bentuknya masjid, maka berlaku hukum-hukum masjid. Antum bisa cari tulisan saya tahun lalu. Saya nulisnya di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi saya tulis. Judulnya lupa apa judulnya. Apa saya lupa judulnya. Iktikaf lah begitu pokoknya. Dan pendapat yang benar wallahu alam adalah masjid meskipun tidak Jumatan, meskipun bukan yang 3 masjid, dan meskipun gak wakaf, meskipun tak wakaf. Masjid bandara bisa, Istiqomah, Istiqlal yang ada di Balikpapan semuanya bisa dipakai iktikaf. Dan tidak usah ribut masalah ini. Takutnya antum ribut. Karena tahun lalu memang ribut. Ribut di grup, ribut di ikhwan, ribut di panitia Ramadan. Afwan Ustadz, gak jadi iktikaf. Panitianya membatalkan karena dengar pendapat Ustadz Fulan. Jadinya ribut. Ya. Maka untuk meredam keributan, saya ikut-ikutan bersuara dengan pendapat yang beda. Dan saya berharap agar ikhwannya juga tidak menelan satu pendapat saja. Rasulullah SAW senantiasa iktikaf di masjid. Dianjurkan bagi mu'takif atau orang yang beriktikaf agar menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, seperti sholat, tilawatul Quran atau baca Quran, bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, istighfar, salawat, doa, kajian ilmu, dan lain-lain. Maka jangan sampai ke masjid buat iktikaf, buat TV. Ya. Saya pernah dapat ada orang mau buat TV. Bahkan dulu waktu saya di kampus, kami pernah jadi panitia Ramadan. Waktu rapat panitia Ramadan,
Ada yang usul supaya nggak bosan bawakan TV. Gimana orang mau disuruh iktikaf kalau dibawakan juga TV? Siang mau ngapain mereka? Malam mau ngapain? Jadi ini nonton. Belum lagi antum tahu, biar yang namanya Ramadan, pokoknya kalau TV swasta, yang TV itu TV nasional, TV umum, pasti ada paha, pasti ada leher perempuan, pasti ada rambut, pasti ada wanita cantik. Jadi kita Ramadan ngeliatin aja terus. Kan iklan sabun nggak berhenti, iklan lotion tidak berhenti. Yang dipastikan adalah liputan 6 siang, buser, sergap, serbu, seputar Indonesia dan lain-lain pasti jalan, nggak mungkin tidak. Dan reporternya dipastikan tak semuanya berjilbab, pasti. Karena saya pernah punya TV. Sejak 2009 saya nggak punya TV setelah nikah. Jadi rumah orang tua kan kita nonton. Anu kan cuman berita. Tapi apakah beritanya semuanya laki-laki? Enggak. Jadi sepanjang kita Ramadan tetap aja liatin perempuan. Lah kalau dibawa TV-nya masuk ke dalam masjid, jadi maksiat dalam masjid. Nah, antum pernah lihat nggak di depan Istiqomah ada spanduk bunyinya area berbusana muslimah, ya kan? Lah masuk TV ke dalam masjid, yang di dalamnya ada wanita-wanita tak berbusana muslimah. Mereka buka jilbab. Sebagian reporternya kan kafir. Orang kafir apa berjilbab kalau bulan Ramadan? Enggak seperti kalau orang muslim. Kalau Ramadan mereka pakai topi santa. Ya tanda. Saya tambahkan di sini bisa juga sedekah. Bagaimana caranya orang beriktikaf sedekah? Di sini kan enggak ada ya. Sedekah. Misalnya waktu ke masjid bawa duit banyak-banyak. Tiap subuh, tiap malam sedekah, masukin di kotak infak masjid. Bisa juga misalnya sedekah pulsa. Antum beli pulsa banyak-banyak, kirim ke keluarga-keluarga yang miskin-miskin. Nah, kasih pulsa buat telepon-telepon orang tua di kampung. Atau antum isi pulsa banyak-banyak, terus pengumuman kepada seluruh peserta iktikaf. Peserta iktikaf yang tidak punya pulsa, silakan pakai telepon saya untuk menelpon orang tuanya, keluarganya. Itu sedekah bukan? Sedekah. Mu'takif makruh menyibukkan diri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Sebagaimana dia makruh juga untuk juga menahan diri tidak berbicara. Karena menyangka bahwa yang demikian itu termasuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makruh berkata dan berbuat yang tidak berguna. Misalnya nonton TV. Kalau tidak hilang pahalanya. Makruh yang lain adalah sepanjang iktikaf sibuk ngobrol. Ya, sepanjang di dalam peserta iktikaf itu, di antara peserta iktikaf ada yang banyak bicara. Jadi orang pindah ke situ bicara. Orang sudah membaca Quran dia bicara. Sini sudah bosan dia pindah lagi. Jadi di dalam masjid kerjanya bicara. Kerjanya duduk-duduk bicara. Bukan berarti tidak boleh bicara, tapi kebanyakan bicara melalaikan akhirnya. Akhirnya tujuan iktikaf tidak tercapai. Ada lagi yang sepanjang iktikaf tidur. Jadi seperti pindah tidur dari kamar ke masjid. Habis sholat subuh langsung mencicing, masuk ke bilik tidur sampai zuhur. Habis zuhur orang sibuk ngaji, dia tidur lagi sampai buka. Baru tarawih. Kalau hanya seperti itu, mending di rumah tarawih, pulang tarawih, nanti pulang lagi. Karena cuma sekedar seperti orang pindah tidur. Mu'takif atau orang yang beriktikaf diperbolehkan untuk keluar dari tempat iktikafnya manakala ada keperluan yang harus dilakukan. Seperti boleh menyisir atau menggulung rambutnya, memotong kukunya, membersihkan badannya. Boleh. Adapun menyisir ini karena Nabi SAW pernah melakukannya. Waktu Nabi SAW sedang iktikaf,
kemudian didatangi istrinya, maka beliau akan keluarkan kepalanya, lalu rambutnya disisirkan istrinya. Tapi kalau yang zaman sekarang kan nggak mungkin tuh, antum keluarkan kepala antum di pagar, istri antum menyisirkan dari luar, malah diketawain orang jadinya. Ya. Tapi yang semisal dari itu, semisalnya BAB, nggak mungkin juga kita sepanjang iktikaf 10 hari nggak BAB. Ya. Pasti akan BAB dan keluar dari area masjid seperti Masjid As-Salam. Kan WC-nya kan keluar dari masjid toh. Bolehkah keluar sana? Katanya iktikaf di masjid. Jawabannya boleh. Karena itu adalah hajat-hajat insaniyah namanya. Hajat manusia. BAK. Kemudian berwudu kembali karena sudah buang angin. Maka ini semua diperbolehkan. Termasuk makan dan minum. Sebagian dai, terus terang saya kurang sepakat bila mengatakan buka puasa dan sahurnya tetap harus dalam masjid. Enggak juga. Anda boleh keluar di teras. Ya, karena memang makan dan minum merupakan hajat insaniyah. Dia seperti BAB, BAK. Kalau mau di dalam silakan, tapi dia bukan syarat. Apalagi kalau ada anjuran, mohon makannya di luar karena khawatirnya minumnya tumpah di sajadah, makanannya, kuahnya tumpah di sajadah, bikin semut, bikin kotor, bikin sajadah bau. Lalu dibuatlah di emperan teras seperti di samping bandara, ini tidak ada masalah. I'tikaf menjadi batal manakala muktakif keluar dari masjid tanpa hajat, dan juga jadi batal karena menggauli istrinya. Dia keluar tanpa hajat, maka batallah i'tikafnya. Misalnya keluar untuk berdagang, dia i'tikaf di depan masjid tapi punya tenda. Jadi kalau malam i'tikaf, terus kalau siang misalnya keluar ke tenda untuk jualan. Enggak, kalau misalnya i'tikafnya di Istiqomah, di pelataran Istiqomah kan banyak lapak-lapak kalau Ramadan kan. Maka kalau niatnya adalah 10 hari full, berarti batal. Kalau i'tikafnya niatnya 10 hari full tapi nyambi dagang, maka 10 hari itu batal, tidak dianggap. Tapi kalau niatnya adalah saya i'tikaf sepanjang 1 hari sambil dagang, bisa atau tidak? Kembali kepada berapa durasi minimal i'tikaf. Enggak ada di buku ini. Harus mencatat. Durasi minimal i'tikaf. Sebagian ulama, ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 hari 10 malam. 10H 10M. Itu durasi minimal. Masuknya adalah mulai dari malam 21 dan keluarnya besok subuh waktu pergi ke tempat sholat Id. Masuknya tanggal berapa? Ada orang bilang gini, saya mau i'tikaf 10 hari full. Berarti masuknya dari tanggal berapa? Dari tanggal malam 21. Baru keluar dari masjid tanggal berapa? 1 Syawal waktu subuh-subuh mau pergi ke lapangan Id. Dan itulah pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua mengatakan 1H 1M. 3H 3M. 3 hari 3 malam itu minimal i'tikaf. Itu pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang ketiga mengatakan 1H 1M. Pendapat yang keempat mengatakan 1M. 1 malam. Pendapat yang kelima sesaat. Meskipun cuma sejam itu sudah dinilai, kalau diniatkan i'tikaf berarti i'tikaf. Pendapat pertama mengatakan berapa? Coba afwan, kita ulang dari awal dulu ya. I'tikaf itu dikerjakan 10 hari terakhir. Kenapa 10 hari terakhir? Karena apa? Jamaah harus menjawabnya. Saya bertanya, antum menjawab. Kenapa orang 10 hari terakhir i'tikaf?
cari malam qadar. Kenapa memangnya malam qadar? Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam qadar itu kata Nabi kapan? 10 hari yang terakhir. Dan di dalam malam qadar itu turun apa? Al-Quran. Berarti nuzulul Quran itu di malam 10 terakhir. Entah yang mana. Karena Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Kalau i'tikaf di mana? Di manakah orang boleh beriktikaf? Jawabannya ada khilaf ulama. Pendapat pertama mengatakan hanya di 3 masjid. Pendapat kedua mengatakan masjid jami' Jumatan. Pendapat ketiga yang mana pun yang penting masjid. Oh, saya belum beritahukan dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Al-Baqarah 187 yang tadi. Jangan kau campuri istrimu waktu kamu i'tikaf di masjid. Masjid yang mana? Allah sebutkan umum, pokoknya masjid. Inilah dalilnya. Pendapat yang benar bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Masjid yang mana aja yang penting masjid. Oh ya, balik lagi. Masjid itu apa? Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya adalah masjid itu bangunannya ada dan tidak dibuat kecuali buat sholat. Jadi kalau musola di kantor, kadang dia jadi musola, bisa jadi besok-besok jadi gudang, bisa jadi tempat kalau ada acara Natalan jadi Natalan, kadang-kadang tempat meeting. Itu namanya bukan masjid. Maka tidak bisa i'tikaf di musola kantor. Ya. Berapa durasi minimal i'tikaf? 10? Ada khilaf ulama. Ada berapa pendapat? Ada 5. Pendapat pertama bilang apa? 10 hari 10 malam. Pendapat kedua 3 hari 3 malam. Pendapat 3 1 hari 1 malam. Pendapat 4 1 malam. Pendapat kelima sesaat, sejam 5 menit. Itu juga i'tikaf. Saya lebih pilih pendapat yang keempat, yaitu 1 malam. Didukung oleh athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia pernah nazarnya dibayar dengan i'tikaf. Nah, yang dia inginkan tercapai, berarti kan dia harus tunaikan nazar. Dia pun bernazar 1 malam. Tapi sebagian ustadz ada juga yang pilih pendapat 5, yaitu sesaat pun boleh. Saya belum dengar ada ustadz yang mengatakan yang nomor 1, 2, 3. Tapi kalau yang pendapat nomor 5 banyak. Nanti pas iktikaf kita ngapain? Waktu iktikaf ngapain aja? Ya, ibadah. Apa aja ibadahnya? Sholat tarawih. Nanti kalau kloter 2 ada sholat malam, ikut lagi bisa, tidak ikut lagi juga bisa. Oh ya, saya punya kegiatan i'tikaf sendiri yang agak beda. Saya paling semangat bikin buku kalau malam qadar. Kalau hari-hari gini nih, ya ketikan itu lambat. Tapi kalau sudah hari-hari i'tikaf, biasanya saya semangat. Maka saya pun membuat buku banyak di malam qadar. Di 10 hari terakhir. Sudah, ada pertanyaan? Sesaat itu bagaimana? 5 menit sesaat. Pokoknya gini, kurang dari 1 malam. Ya kan? Pendapat yang paling kecil nomor 4 itu berapa? 1 malam. Sesaat artinya kurang lagi dari itu. Misalnya cuma sejam. Jadi misalnya antum sholat zuhur, setelah sholat zuhur kan gak ada makan siang toh. Masa Ramadan makan siang. Nah, sambil nunggu waktu atau mau ngisi waktu, antum i'tikaf 15 menit.
di dalam masjid baca Quran, itu i'tikaf. Bila kita mengikuti pendapat kelima. Paham ini? Pendapat keempat dan kelima itu bisa mendukung orang-orang yang mau i'tikaf tapi pagi harinya kerja. Kan ada antum-antum kan rata-rata kerja. Pagi kerja, tapi pengen i'tikaf. Kalau ngikuti pendapat 1, 2, 3 dijamin gak bisa. Kecuali i'tikaf Sabtu Ahad. Karena Sabtu Ahad libur. Adapun pendapat 4 dan 5 ini bisa mengakomodir orang-orang yang pergi kerja. Ada pertanyaan? Kita 10 hari terakhir i'tikaf sungguh-sungguh. Ya, ketemu istri aja enggak banyak bicara sama manusia, betul-betul Quran aja. Salat, baca Quran, salat, baca Quran. Banyak doa. Kemudian terkabul doanya. Apakah bisa kita katakan itu berarti sebabnya adalah i'tikaf? Jawabannya kalau sebabnya. Coba antum di rumah aja, mungkin gak antum akan sholat dengan sungguh-sungguh? Apalagi kalau tempat tidurnya ada AC-nya, saya yakin gak bangun-bangun. Tapi sebab yang utama adalah doanya. Seseorang meminta dengan doa. Ada lagi? Taruh. Kantor punya musola, seperti di kantor ini kan. Di kantor manajemen ada musola. Itu bangunannya bangunan apa? Saya yakin paling kantor. Bangunannya kantor, cuman ada satu ruangan dibuat tempat sholat berjamaah. Itu jadi namanya bukan masjid. Itu bukan masjid. Karena itu kantor. Ruangannya namanya musola, tempat sholat. Apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Pahala ke masjid jelas lebih besar. Karena kalau ke masjid berarti ada pahala jalan kaki. Kalau ke masjid ada tahiyatul masjid. Di dalam musola kan gak ada tahiyatul musola, apalagi tahiyatul kantor. Berarti pahalanya gak sama. Nah, i'tikaf semalam itu yang kayak apa? Mulai dari sebelum maghrib sudah masuk ke masjid, keluarnya besok subuh setelah sholat subuh atau setelah kajian subuh. Sebelum maghrib sudah masuk. Jangan isya baru bawa bantal. Itu namanya kurang dari semalam. Malam itu kan dengan terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Terbenam matahari kita tahunya kapan? Azan maghrib. Maka kalau baru sholat isya baru bawa bantal, itu namanya enggak i'tikaf semalam, itu namanya i'tikaf sesaat. Itu berarti nomor 5, bukan nomor 4. Jadi bawa bantalnya ke masjid itu sudah dari sebelum maghrib. Jadi buka puasanya di dalam masjid, buka puasanya di masjid. Nanti keluarnya besok subuh pas setelah selesai sholat subuh. Saya mau tanya, masjidnya ada kayak minimarketnya, bagus banget ya. Oh, mungkin seperti di mana? Istiqomah. Ada kan minimarketnya? Jadi kalau buka puasanya beli dulu keluar gitu ya. Oh enggak, itu bukan area masjid. Itu hanya area perluasan dari masjid buat muamalah.
Seperti di Istiqomah itu ada toko buku, ada toko minuman. Apakah itu hukum masjid? Orang jual beli dalam masjid? Jawabannya tidak. Itu perluasan dalam rangka muamalah. Boleh aja. Adapun beli bukaan ke situ, apakah membatalkan i'tikaf atau tidak? Kalau kita katakan itu adalah hajat, maka bisa. Misalnya masjid itu hanya menyediakan tempat, tapi tidak menyediakan bukaan dan sahur. Dan itu hajat untuk buka. Beli di situ nggak masalah insya Allah. Bangunannya sendiri atau ngikut bangunannya kantor? Jadi di kantor, cuman di situ ada nyempil situ buat sholat tok. Bangunan sendiri atau ngikut? Ngikut bangunan. Itu namanya ya musola. Jadi pahalanya sama nggak? Nggak sama. Tapi kalau di situ didirikan berjamaah boleh nggak? Boleh. Sekedar boleh. Yang penting ada azan. Yang penting ada yang azan. Dan suaranya diazankan keluar. Di kampus saya pun sama. Waktu di Saudi, di setiap bangunan mesti ada musola. Nggak ada kegiatan di situ kecuali sholat. Cuman satu tempatnya. Ada 2. Memang ruangan besar, cuma buat sholat. Ada masjid kampus di luar dari gedung. Ini gedung kampus, ada lagi masjidnya. Sholat di sini dengan sholat di situ sama nggak? Nggak sama. Perjalanan kakinya aja udah beda. Ini musola, itu masjid. Di sini nggak ada tahiyatul masjid, situ ada tahiyatul masjid. Di sini boleh jual beli, di situ nggak boleh jual beli. Tapi orang azan di sini, bahkan saya lah muazinnya. Azan di sini boleh nggak? Boleh. Mendirikan sholat di situ. Karena masjidnya memang jauh. Karena area kampus tuh satu gedung tapi kayak 1 kilo. Ada lagi? Situ nggak ada. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.